Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Fadila ST, peserta Latsar CPNS 2021, golongan 3 BPSDM Regional Bandung, angkatan 33, kelompok peserta 2. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tugas individu yang terkait dengan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Untuk alur analisis isu efektivitas kinerja individu dimulai dari menentukan identifikasi masalah. Saya mengangkat 3 masalah atau isu, yaitu yang pertama, kurangnya penerapan sistem manajemen K3 di lingkungan kantor. Yang kedua, alat pelindung diri atau APD pekerja proyek kurang berfungsi saat pekerjaan konstruksi berjalan. Dan yang ketiga, penggunaan absen secara online menggunakan aplikasi masih belum efektif. Kemudian saya mencoba menganalisis isu tersebut menggunakan metode USG. Metode USG merupakan salah satu cara untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Jadi dapat kita lihat dari tabel berikut, kesimpulannya isu yang harus saya bahas untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah APD pekerja proyek kurang berfungsi saat pekerjaan konstruksi berjalan. Kemudian saya akan menjabarkan analisis isu tersebut menggunakan metode Fishbone. Analisis Fishbone atau Ishikawa merupakan suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. Untuk analisa menggunakan metode Fishbone terkait isu ini, saya mengambil 4 faktor yang menjadi penyebab kurang berfungsinya penggunaan APD. Yang pertama yaitu man atau individu, seperti konsisten dalam pemakaian. Konsistensi dalam pemakaian selama berada atau bekerja di set area. Kemudian perawatan APD, serta kurangnya pengetahuan akan penggunaan dan penerapan APD. Kemudian yang kedua yaitu material, seperti nyaman digunakan dan kebersihan. APD yang digunakan harus nyaman dan bersih agar pekerja dapat bekerja dengan baik. 3. Metode yang meliputi manajemen risiko, pengawasan, sosialisasi, ketegasan, yang semuanya itu dikoordinasikan langsung oleh petugas atau tim K3. Dan yang terakhir, environment atau lingkungan, seperti area pekerjaan. Dengan kondisi atau keadaan area yang berbeda-beda, pekerja dituntut harus menyesuaikan jenis APD yang digunakan. Selanjutnya, menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek. Dan yang terakhir, untuk tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya adalah APD pekerja proyek kurang berfungsi saat pekerjaan konstruksi berjalan. Penyebabnya, kurangnya kesadaran dan pengetahuan khususnya bagi para pekerja terkait dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang bisa berakibat fatal apabila penerapannya tidak dilakukan dengan disiplin. Dapat kita lihat dari tabel ini, yang pertama mengenai alternatif penyelesaiannya, yaitu memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan K3 khususnya untuk implementasi penggunaan APD bagi semua elemen di lokasi proyek khususnya untuk para pekerja. Tahapan setiap alternatifnya yaitu ada 2. Yang pertama, meningkatkan identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko
untuk pekerjaan konstruksi. Yang kedua, rutin untuk melakukan sosialisasi serta mengadakan pelatihan bagi pekerja untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya akan penggunaan APD. Kemudian untuk hasil yang diharapkan, tingkat kecelakaan pekerja berkurang atau bisa mencapai zero incident. Dan untuk para pihak-pihak, yaitu pemerintah atau owner, kontraktor atau petugas ketiga, konsultan, masyarakat, dan media. Demikianlah penjelasan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.